Halo, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto. Selamat datang di channel Excel dan VB Tutorial. Pada video kali ini saya akan melanjutkan tentang video yang kemarin, yaitu tentang pembuatan katalog ya, atau produk katalog menggunakan desain web yang dilengkapi dengan video player. Baik, di video sebelumnya kita sudah membuat form ya, dan semua perangkat yang kita butuhkan atau semua tools yang kita butuhkan di sini, mulai dari user form, terus tombol, label, dan multi page ya. Di sini sudah kita masukkan semua, dan di sini juga kita sudah masukkan multi page yang kedua, dan di bagian bawah juga sudah kita masukkan tombol seperti ini. Oke, nah sekarang kita lanjut dengan ke tahap selanjutnya, yaitu membuat nama-nama tombol dan langsung mengaktifkan coding-codingnya. Baik, nah di sini untuk pertama kita harus membuat nama-nama terlebih dahulu untuk objek yang sudah kita masukkan. Oke, di sini kita masuk pertama ke bagian header dulu ini. Yang ini saya kasih nama home ya. Terus ini saya kasih nama care atau CAR. Ini motor dan ini kontak. Di bagian bawahnya ini ada label juga, kemarin saya kasih nama L home. Di bagian bawah sini saya kasih nama L care. Terus di sini saya kasih nama L motor. Dan di bagian bawahnya sini saya kasih nama L kontak. Terus di sini saya kasih nama ada explore. Oke. Nah, terus di bagian bawahnya sini ada multi page. Nah, multi page yang pertama di sini tidak saya kasih nama. Sama juga dengan multi page yang kedua di sini juga tidak saya kasih nama ya. Oke, nah itu saya aktifkan dulu tombolnya. Nah, seperti itu. Nah, setelah selesai di bagian atas ini ya, kita masuk sekarang ke bagian multi page pertama di bagian page 1. Nah, di sini kita kemarin sudah masukkan 3 page ya, nih 1, 2, 3. Dan ini kita akan isi gambarnya. Kalau misalnya kemarin sudah diisi, berarti tinggal saya lanjutkan. Tapi kalau belum, maka caranya di sini adalah Anda klik gambar yang sudah Anda masukkan. Ya, di sini saya kasih nama home 1 untuk gambar pertama. Terus yang kedua saya kasih nama home 2. Terus yang ketiga saya kasih nama picture-nya itu home 3. Jadi ini saya menggunakan picture ya. Picture itu kemarin kita mengambil dari sini ini. Nah, ini. Oke. Nah, caranya kemarin kalau nggak salah kita klik gambarnya, lalu kita masuk ke bagian picture sini, diklik ya, terus Anda cari gambar yang mau dimasukkan ke dalam objek atau di dalam tools ini. Begitu juga dengan di bagian page 6, page 7 ya, jadi ini sama semua. Oke, nah kalau sudah kita masuk ke bagian codingnya. Di sini ada di bagian bawah ada tombol 3 ini. Di sini saya kasih nama gambar 1, lalu gambar 2, lalu gambar 3. Oke, untuk codingnya di sini langsung kita klik 2 kali yang ini. Nah, di sini keterangannya atau codingnya itu ada mi.multipage2.value sama dengan 0. Multipage 2 itu berarti kita ambilnya yang ini. Nah, yang multipage 2 ini ya. Oke, ini jadi namanya multipage 2. Jadi kalau kita mengklik ini, maka dia terbuka adalah page 1 atau page ke 0. Terus di sini untuk di bagian bawahnya ini adalah warna tombol yang lain ketika tidak saya klik. Jadi contoh seperti ini. Nah, jadi kalau saya mengklik yang ini misalnya, maka yang lain itu warnanya berbeda ya. Ini juga sama. Nah, seperti itu. Itu perintah yang tadi. Oke, nah jadi untuk yang gambar 1 ini adalah label yang sekarang. Nah, ini berarti untuk yang gambar 2, gambar 3 itu label yang warnanya sama selain yang saya klik ya. Nah, jika sudah, untuk yang tombol berikutnya yang di samping sini, Anda nggak perlu bikin lagi dari awal, cukup Anda copy ini ya. Ini di copy, masukkan ke dalam gambar 2, terus langsung Anda ganti menjadi di sini jadi 1, berarti kita masuk ke bagian page yang kedua.
Terus ini gambar 2, tadinya gambar 1, sekarang gambar 2. Nah, ini gambar 1, gambar 3, tinggal kita bolak-balik saja di situ. Terus di sini sama ya. Jadi setelah selesai Anda klik lagi 2 kali yang di sini. Lalu di copy saja berita yang tadi di sini, masukkan ke sini. Ini diubah jadi 2. Terus yang di sini Anda ganti ini jadi gambar 3, gambar 2, gambar 1. Nah, seperti itu. Jadi ini dibolak-balik saja itu. Oke. Nah, berikutnya setelah selesai baru Anda klik ya multi page-nya ini. Jadi klik multi page-nya, karena ini sudah selesai, tinggal Anda matikan di bagian stylenya sini, pilih yang non. Nah, itu artinya kita membuang tombol di sini karena nanti dikendalikan di bagian tombol bawah sini. Tapi kalau misalnya suatu saat nanti Anda ingin mengganti gambarnya, ya tinggal di klik ya. Klik multi page-nya lalu dihidupkan lagi. Pilih tab lagi, nanti tinggal dipilih yang mana yang mau diganti, seperti itu. Oke, nah jika sudah, kita masuk lagi sekarang ke bagian page 2 sini ya. Nah, di sini page 2 itu kita kemarin sudah membuat ini. Jadi di situ kita sudah masuk beberapa tools. Sekarang kita kasih nama dulu. Di sini saya kasih nama kode mobil, nama mobil, link gambar, link video. Jadi di sini ada link gambar, link video. Di bagian bawah sini ada tambah mobil. Di sini ada hapus mobil, seperti itu. Nah, terus di bagian bawah sini saya kasih list box. Kemarin kita kasih nama tabel mobil. Terus di bagian bawahnya kita kasih keterangannya, itu ada kolom count-nya kolom count-nya ada 5 ya. Terus kolom head-nya true, dan di sini pengaturannya kita samakan dengan yang ini. Oke, nah ini. Jadi ini artinya adalah kita mengatur lebar kolom di bagian list box ya. Jadi 0 artinya kolom tersebut tidak ditampilkan. Jadi kolom pertama nanti tidak ditampilkan, kolom kedua nanti ditampilkan, kolom ketiga, keempat tidak ditampilkan, dan kolom kelima ditampilkan. Jadi di sini yang ditampilkan itu hanya nama motor dan link videonya, seperti itu. Makanya di sini kita atur seperti ini. Oke, di bagian bawah samping sini ada gambar ya, ada tools image, saya kasih nama gambar mobil. Di bagian bawah sini saya kasih nama Windows Media Player 1, tinggal saya ganti namanya. Terus lanjut lagi ke bagian page 3. Di bagian page 3 sini saya kasih kita dapat juga dari hasil kopian dari sini semua kemarin ya. Jadi ini kita copy semua, terus kita masukkan ke dalam sini. Nah, di sini untuk yang pertama saya kasih nama kode motor. Ini nama motor, G motor, dan L video. Nah, di sini untuk di samping saya kasih nama gambar motor. Di bagian bawah saya tambah motor, terus hapus motor. Nah, di sini di bagian di bagian bawah ada list box. Saya kasih nama tabel motor dengan pengaturan yang sama seperti di tabel mobil tadi. Jadi di sini dia namanya tabel motor, sama semua pengaturannya ya. Dan di samping sini ada lagi namanya Windows Media Player 2. Nah, ini kemarin cara memunculkan Windows Media Player sudah saya tunjukkan lewat toolbox ini ya. Oke, seperti itu. Nah, kalau sudah, kita langsung masuk ke bagian coding. Nah, di sini untuk coding pertama tadi sudah kita bahas di bagian page 1 sini, yaitu di bagian sini. Nah, untuk sekarang coding yang kedua, kita masuk dulu ke tombol explore sini. Nah, ini kemarin tadi saya jelaskan, saya kasih nama explore, Anda klik 2 kali, jadi coding seperti ini aja. Nah, jadi ketika saya mengklik explore, nanti dia itu kondisinya seperti ini. Nah, jadi dia akan menuju atau menampilkan bagian yang mau saya explore. Jadi otomatis bergeser ke atas seperti itu. Oke, itu untuk coding explore ya. Terus di bagian sini ada home. Jadi kalau saya klik home, maka di sini dia hidup dan dia menuju ke page pertama. Jadi kalau saya klik yang care, maka dia ke bagian yang mobil sini. Kalau yang home, dia ke page pertama.
Terus di bagian sini ada motorcycle, jika saya klik maka dia menuju ke page 3 ya. Kalau our contact ini saya klik menuju ke page 4. Oke, kita bahas dulu di bagian tombol atas. Nah, di bagian home sini perintah seperti ini ya, sederhana sekali. Jadi kita tinggal menuju ke page berapa dan tinggal mengganti warna-warna background dari garis bawah yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, jika sudah selesai, di sini tinggal Anda copy lalu masukkan sekarang ke bagian care-nya. Sama seperti tadi ya tekniknya ya. Jadi di situ cara memindah atau cara memasuki page yang lain, dan di sini dia ini coding untuk mengubah warna di bagian label bagian bawah. Terus ke bagian motorcycle juga sama seperti ini ya, tinggal Anda sesuaikan warna-warna yang lain di situ. Terus ini juga sama ya, di sini juga Anda bisa memodifikasi atau menyesuaikan lagi di situ. Dan tidak perlu khawatir, nanti untuk file ini akan saya bagi secara gratis ya, karena file ini ya buat iseng-iseng aja sih untuk belajar gitu ya. Oke, nah kalau setelah kita selesai membuat di sini, langkah berikutnya kita masuk ke bagian page 3. Nah, kenapa kok nggak page 2 dulu? Karena di sini saya ingin Anda mempelajari, atau bagi yang pengen mengutak-atik atau pengen belajar sendiri, di sini memang tidak saya fungsikan terlebih dahulu. Yang saya fungsikan hanya di bagian motor. Nah, di bagian motor ini yang saya jelaskan. Oke, nah di sini untuk di bagian motor kita akan pertama membuat coding dulu di bagian link gambar. Nah, di bagian link gambar dan link video ya. Nah, di sini tadi cara menggunakannya itu ketika saya mengklik di sini. Nah, di sini tidak apa-apa ya. Nah, di sini kan kita mau masukkan gambar nih. Jadi caranya itu kalau di sini kita harus mengklik 2 kali di bagian text box ini. Jadi kalau saya klik 2 kali, maka muncul file open seperti ini. Jadi kita disuruh memasukkan gambarnya mana gitu. Begitu juga dengan di bagian link video. Jadi kalau saya klik 2 kali, nah maka dia akan membuka folder di mana video yang mau kita masukkan seperti itu. Oke, di sini saya contohkan dulu. Misal kode motornya adalah STR Street DC24 misalnya. Nama motor Ducati Street Fighter V6 misalnya. Nah, di sini link gambar kita akan masukkan. Kita klik 2 kali di sini. Lalu kita cari di sini gambarnya ini misalnya, klik open. Terus di bagian di bagian video ini kita klik 2 kali juga. Kita cari gambarnya, videonya. Nah, ini yang Street Fighter yang ini misalnya. Nah, di sini otomatis dia langsung terisi alamat atau link video yang mau kita masukkan. Nah, jika sudah, tinggal kita klik tombol add. Oke, maka datanya sudah masuk ya. Kita klik OK. Nah, di sini data sudah masuk Ducati Street Fighter. Jika saya klik 2 kali, nah begitu juga dengan di bagian atas. Jadi kalau saya klik 2 kali kemarin, dia juga akan langsung di play atau diputar.
Nah, di bagian atas ini juga ada keterangan. Jadi kalau misalnya saya klik 2 kali, maka video terputar, gambar muncul, dan keterangan juga di default ya. Oke, nah di sini kita akan masukkan atau kita masuk ke bagian perintah dulu. Saya tutup dulu. Nah, di sini tinggal Anda klik ya. Di sini kita masukkan dulu di bagian coding link gambar. Klik 2 kali di bagian link gambar sini. Oke, nah ini codingnya ya. Codingnya ini saya jelaskan dulu di sini untuk menggantinya nanti kalau misalnya Anda mau mengedit, tinggal Anda ganti di sini. Pertama ini nama textbox Anda masing-masing. Jadi ini nama textbox ya. Terus di bagian atasnya sini ada Erwin G, ada Erwin juga. Nah, di sini nama-nama ini boleh Anda ganti, tapi yang untuk Erwin G ini dia tuh didapat dari paling atas ini. Nah, ini. Jadi di paling atas coding Anda itu diketik dim Erwin G string. Jadi itu asalnya yang di sini tadi. Oke. Nah, terus di bagian mi.gmotor tadi saya bilang gmotor itu yang ini. Jadi arti dari perintah ini adalah kita akan mengisi textbox gmotor itu dengan link yang kita pilih. Jadi di sini ada keterangan atau perintah thisworkbook.path. Jadi arti dari perintah ini itu kita menggunakan alamat atau folder atau tempat di mana file kita ini disimpan. Disitulah kita juga akan mengambil atau memunculkan alamat gambar kita pilih seperti itu. Jadi kita akan menggunakan alamat alamat tempat kita menyimpan file ini sebagai alamat untuk kita akses gambarnya. Oke, itu untuk yang di bagian gmotor ya. Nah, sekarang lanjut ke bagian link video. Oke, nah jika link video dia seperti ini perintahnya. Jadi kita membuat dim data playlist, ini bisa diganti dengan yang lain-lain. Terus ini nggak perlu juga, nggak masalah ini ya. Tadi belum lupa saya hapus dulu. Oke, jadi di sini data playlist sama dengan ini dapat dari yang atas ya, ini sama application.get save as file name. Jadi fungsi dari coding ini kita akan mengambil. Jadi ketika saya mengklik 2 kali di sini, nah ini saya pilih ini, saya save. Nah, begini. Maka di sini dia akan menampilkan link atau nama file yang saya ambil. Jadi artinya adalah di sini nama filenya ada ini. Nah, ini nama filenya kan ya. Ducati Superleggera dan sebagainya itu. Jadi fungsi yang tadi dia akan mengambil, nah ini get save as file. Jadi dia akan mengambil nama file yang saya klik seperti itu. Lalu dia akan masukkan ke dalam textbox L video sama dengan data playlist. Jadi L video ini akan diisi dengan apa yang tadi saya ambil sesuai dengan alamat linknya seperti itu. Ini L video. Terus setelah itu di bagian bawah juga akan muncul ya di sini. Nah, di sini kita juga akan dimasukkan atau dimunculkan data yang ada di dalam sheet yang nanti kita pakai. Nah, ini. Di sini dummy tabel motor. Tabel motor itu dia didapat dari sini. Nah, ini tabel motor tadi namanya. Terus di bagian sampingnya ada raw source sheet 3. Sheet 3 itu didapat dari sini. Nah, ini. Terus data motor. Data motor dapat dari mana? Nah, data motor itu saya jelaskan dulu. Oke. Jadi Anda buat dulu ya sheet data motor dan data mobil dan data motor seperti itu. Jadi di sini di dalam coding tadi itu ada yang namanya data motor. Nah, data motor itu kita dapat bukan dari nama sheet sini, tapi kita bikin formula. Ya, di sini kita masuk ke bagian formula name manager. Terus di sini kita buat new ya di sini. Saya klik tombol new, lalu Anda ketik namanya adalah data motor seperti itu. Data motor, terus berikutnya di sini Anda ketik offset ya ini offset, terus buka kurung, lalu Anda klik
sel di sini. Jadi ketika saya mau ulangi lagi caranya gini, sama dengan offset buka kurung, Anda klik di sini, titik koma 0, titik koma 0, titik koma, conta ya, terus buka kurung, lalu Anda blok 2 baris begini, terus dikasih 0, 2 misalnya, lalu titik koma, berapa jumlah kolom ini, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ya, 4, tutup kurung, baru di enter. Nah, di sini kalau misalnya ada yang kurang, ini ada yang kurang ya, tutup kurungnya nggak ada. Oke, nah di sini ketika Anda klik, maka harusnya dia ngeblok seperti ini, itu yang benar. Nah, namanya adalah data motor ya. Nah, berarti tadi di sini kita masukkan yang namanya data motor. Nah, ini. Oke, jadi ini perintah untuk menampilkan data yang ada di dalam sheet tadi ke dalam list box. Oke, itu di bagian link video. Sekarang tombol add. Nah, di bagian tombol add sini, nah ini berfungsi untuk menambahkan atau menambahkan data yang kita masukkan tadi lewat sini tadi ya. Jadi di sini kita masukkan ke tombol add. Nah, jadi di sini perintahnya seperti ini. Dim gambar motor ya, as string, dim data motor as object. Gambar motor juga sama dengan yang atas, gambar motor juga. Terus di sini ada set data motor sama dengan sheet 3. Sheet 3 kita ambil dari sini dan data motor kita ambil dari sini. Di sini dia sampai dari B100 berapa nih? B10.000 ya. Nah, di sini dia arti dari kolom B itu karena tabel kita itu kita ambil dari kolom B ini. Jadi dia di situ isinya adalah B ya. Nah, ini B. Terus di sini ada if me kode motor, nama motor, g motor, l video. Nah, semua tools ini kita ambil dari sini tadi. Nah, ini. Oke. Nah, berikutnya di bagian bawah ini ada, nah ini file copy Erwin G. Nah, ini digunakan untuk mengcopy file JPG yang tadi Anda masukkan sebagai gambar ya. Jadi tadi ketika Anda masukkan gambar, maka dia akan di-copy. Di mana mengkopinya? Di thisworkbook.pad. Jadi dia akan di-copy di dalam satu folder dengan tempat penyimpanan file ini, seperti itu. Terus gambar motor.jpg. Jadi gambar motor dapat dari yang atas ini. Nah, ini. Terus ini seperti biasa ini penyimpanan atau coding untuk menambahkan data motornya ya. Jadi di kode motor, nama motor, G motor, L video didapat dari tools-tools ini. Nah, ini. Terus di sini ada tabel motor, raw source, C3 data motor. Ini berarti yang ini bisa Anda copy dari coding yang ini tadi. Nah, ini jadi bisa Anda copy dari sini. Sama saja ya. Oke, yang ini perintah ketika data sudah dimasukkan ya. Oke, itu untuk tombol tambahnya. Nah, berikutnya di bagian list box ini. Jadi di sini kita klik 2 kali. Nah, list box ini dia berfungsi untuk memutar video atau menampilkan video yang sudah kita masukkan dan juga menampilkan gambar yang sudah kita pilih tadi. Jadi ini perintah seperti ini. Jadi kita menggunakan yang Windows Media Player 2 ini. Nah, di sini untuk pengaturan dari tools Windows Media Player ini, diklik, Anda masuk custom sini, diklik. Di sini kita pilih yang auto start checklist, harus checklist ya. Jadi kalau misalnya dia masuk di kita kasih link, dia langsung memutar. Terus checklist di bagian strength to fit ya. Di bagian play full screen tidak usah checklist. Kita klik OK langsung. Nah, di sini kita klik 2 kali lagi di bagian list box tadi. Nah, ini dia. Ini Windows Media Player yang barusan .url. sama dengan me.tabelmotor.kolom 3. Nah, di sini artinya untuk yang ini itu didapat dari sini. Nah, ini Windows Media Player 2. Terus di bagian sini tabel motor kita didapat dari sini. Tabel motor, dan di sini ada yang namanya kolom 3. Nah, kolom 3 itu berarti di sini ketika saya jalankan ini ada kolom
berapa tadi ya? Nah ini. Nah ini 0 ini 1, 80 ini 2, terus ini 3 ya. Nah ini 3. Nah di sini kita cek videonya itu dia linknya link berapa gitu. Kita cek dulu. Ya ini. Nah ini dia kode, nama ya. Terus apa yang tadi gambar. Harusnya 4 ini. Karena kita cuma punya 4 kolom ya. Berarti di sini kita ganti 080 lalu di sini jadinya begini. Nah, jadi 080 120. Kita coba dulu. Oke, seperti ini. Nah, ini tadi apa namanya coding tombol tambah. Terus di coding yang ini tadi berfungsi untuk memutar videonya. Jadi di sini kenapa dia kok kolom ketiga? Karena link video itu ada di kolom ketiga. Jadi ibaratnya itu ini 0, ini 1, ini 2, ini 3, seperti itu. Oke, terus di bagian bawahnya itu ada gambar. Nah, ini kita fungsinya menampilkan gambar ya. Menampilkan gambar di dalam user form tadi. Di bagian bawahnya ini ada nama motor. Jadi di sini ada label lagi ya, ini label. Saya kasih nama n motor, fungsinya untuk menampilkan nama motor yang ada di sini tadi. Nah, ini n motor.caption sama dengan mi.tabel motor.kolom 1. Kolom 1 berarti dia adalah nama motornya. Terus ini berfungsi untuk mengatur ukuran gambar yang nanti dimasukkan ke dalam user form. Oke. Nah, jika sudah, langkah berikutnya di sini tinggal Anda coba ya. Jadi nanti ketika sudah selesai, tinggal Anda masukkan kodenya. Misalnya kode motornya adalah FR DC. Nah, seperti itu misalnya nama motornya Ducati Super Leggera ya. Nah, ini kita masukkan gambarnya. Super Leggera itu yang ini mungkin ya. Ya saya ngawur aja. Terus video juga kita masukkan. Oke, lalu kita klik tombol add. Nah, datanya sudah masuk, kita coba. Nah, ini dia tadi. A dream is something that starts small. It begins at the bottom of your heart and fascinates your brain till it conquers you. A dream is nothing, and yet it is all the dedication. Oke, nah itu di bagian page 3. Nah, kenapa kok di bagian page 2 nggak saya buat juga? Sekali lagi untuk Anda nanti latihan, karena ini akan saya kasih filenya biar Anda bisa download ya. Oke, nah terus untuk latihan juga silakan Anda pikirkan gimana caranya kita menghapus file yang ada di sini. Jadi saya kan sudah sering itu ya mencontohkan cara menghapus file atau menghapus data yang sudah masuk ke dalam list box atau sheet. Jadi kita akan hapus di situ. Nah, di sini silakan Anda gunakan file ini untuk belajar gimana sih cara menghidupkan tombol delete ini supaya dia bisa terhapus seperti itu. Nah, terus di bagian page 4 nanti ini Anda tinggal masukkan ya. Kita masuk ke page 4. Anda tinggal masukkan
image seperti ini, gambar seperti ini. Oke, nah di bagian gambar sini nanti Anda tinggal memasukkan peta yang menunjukkan lokasi dari tempat atau perusahaan Anda masing-masing. Seperti itu. Contoh misalnya di sini kita menggunakan Google Map ya, misalnya gini. Karena sebenarnya bisa kita memasukkan atau membuat otomatis menampilkan map ke dalam user form ya. Tapi nanti itu akan saya buatkan tutorial tersendiri gimana caranya, dan di sini kita ambil yang paling simpel saja dulu. Kita pakai map. Oke, nah ini kita akan ambil di daerah ya. Nah, di sini saya menggunakan sniping tool saja untuk meng-cut daerahnya, misalnya ini. Oke, seperti itu. Lalu saya simpan. Sekali lagi ini cara simple saja ya untuk menampilkan atau mengisi di bagian form kontak ya. Nanti kita akan coba untuk belajar gimana cara menampilkan mapnya itu di user form ya. Jadi kita menggunakan web browser di situ. Nah, jika sudah, di sini kita masuk ke formnya lagi. Kita masukkan gambarnya sekarang. Oke, nah sudah selesai. Nah, seperti ini. Iya. Nah, jadi di sini kita ada keterangannya ya. Nah, di sini silakan Anda nanti tambahkan menggunakan label, misalnya di mana alamatnya, nomor teleponnya apa, webnya apa, dan sebagainya, seperti itu. Oke, nah jika sudah selesai, maka demikian untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi ini akan saya share secara gratis untuk Anda semua, untuk dijadikan bahan belajar saja, dan cuma untuk bermain-main saja di sini ya. Ya, syukur-syukur bisa bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih sekali lagi dan sampai ketemu di tutorial berikutnya.